Sore itu hujan turun tanpa aba-aba, membasahi jalanan kota kecil yang sepi. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang luruh. Aku berteduh di sebuah halte tua. Tubuhku sedikit gemetar oleh udara dingin. Di tanganku, sebuah buku bacaan favorit ujungnya mulai lembab terkena hujan. Waktu terasa melambat. Dunia seolah diam bersama derasnya hujan. Tak lama kemudian, seorang pemuda datang. Langkahnya tergesa. Ia tak membawa payung, hanya mengenakan jaket tipis yang jelas tak cukup untuk menahan dingin. Ia duduk di ujung bangku yang sama denganku, beberapa jarak dari tempatku duduk. Kami tidak bicara, hanya diam, berbagi keheningan dengan suara hujan yang menari di atap halte. Tiba-tiba petir menyambar, membuatku terkejut. Aku menoleh sedikit. Refleks tubuhku mendekat ke arahnya. Ia melirik dan tersenyum kecil. Senyum itu bukan karena petir, tapi karena jarak kami yang mendadak menjadi dekat. Tak ada dialog, tak ada nama yang disebut, tapi entah kenapa aku merasa momen itu tertanam kuat, seolah semesta sedang memperkenalkan dua jiwa yang belum pernah saling kenal. Keesokan harinya, langit kembali mendung. Gerimis turun sejak siang. Tanpa janjian, aku kembali ke halte itu, dan begitu juga dia. Kami bertemu lagi di tempat yang sama. Hujan kecil itu seperti memberi izin untuk tetap tinggal lebih lama. Dan kali ini, kami duduk lebih dekat, tidak sejauh kemarin. Aku melihat ke seberang jalan. Ada sebuah kedai kopi kecil yang menarik perhatian kami berdua. Tak banyak kata, hanya saling memahami. Kami melangkah ke sana bersama. Tempatnya hangat, dengan dinding kayu dan aroma kopi yang menyambut dari pintu. Rasanya nyaman, seperti pulang. Kami duduk berhadapan, memesan minuman, lalu mulai bercerita. Awalnya canggung, tapi perlahan menghangat. Tawa kecil mulai menyelingi tiap tegukan kopi. Di tengah dinginnya gerimis, aku menemukan kehangatan bukan dari kopi, tapi dari kebersamaan yang mulai tumbuh di antara kami. Episode 3. Payung biru. Hari itu, aku menemukan sesuatu di loker kampusku. Sebuah payung biru. Bukan milikku. Tak ada pemiliknya. Hanya ada secari kertas kecil dengan tulisan tangan. Biar enggak kehujanan lagi. Aku tersenyum. Aku tahu dari siapa. Sejak saat itu, payung biru itu menjadi milik bersama kami. Setiap hujan turun, kami pulang bersama, berjalan berdampingan, berbagi ruang sempit di bawah payung yang sebenarnya terlalu kecil untuk dua orang. Tapi entah bagaimana, kami selalu muat. Mungkin karena langkah kami yang seirama, atau mungkin karena hati kami yang mulai mendekat. Setiap perjalanan pulang terasa istimewa. Jalanan basah, lampu jalan yang temaram, dan suara hujan yang mengiringi. Langkah kami menjadi musik latar dari kisah yang sedang tumbuh. Hari itu, aku menemukan sesuatu di loker kampusku. Sebuah payung biru. Bukan milikku. Tak ada pemiliknya. Hanya ada secari kertas kecil dengan tulisan tangan. Biar enggak kehujanan lagi. Aku tersenyum. Aku tahu dari siapa. Sejak saat itu, payung biru itu menjadi milik bersama kami. Setiap hujan turun, kami pulang bersama, berjalan berdampingan, berbagi ruang sempit di bawah payung yang sebenarnya terlalu kecil untuk dua orang. Tapi entah bagaimana, kami selalu muat. Mungkin karena langkah kami yang seirama, atau mungkin karena hati kami yang mulai mendekat. Setiap perjalanan pulang terasa istimewa. Jalanan basah, lampu jalan yang temaram, dan suara hujan yang mengiringi. Langkah kami menjadi musik latar dari kisah yang sedang tumbuh. Lalu musim kemarau datang. Bersamaan dengan itu, Hairil harus pergi keluar kota untuk urusan keluarganya. Kepergiannya seperti membawa serta separuh dari hariku. Aku masih sering duduk di halte tua itu, walaupun langit tak lagi menangis. Rasanya seperti menunggu hujan yang tak kunjung datang. 3 bulan itu terasa seperti 3 tahun. Tak ada lagi langkah kaki yang kutunggu. Tak ada lagi senyum di bawah payung biru. Tapi aku percaya bahwa cinta juga perlu diuji oleh jarak. Aku masih menyimpan payung biru itu, menggantungnya di dekat jendela. Dalam hati, aku berharap suatu hari nanti kami bisa menggunakannya lagi bersama. Selama Hairil pergi, kami tetap saling berhubungan, mengirimkan foto, cerita, dan pesan-pesan kecil yang sederhana tapi berarti. Kadang hanya ucapan hati-hati atau jangan lupa makan. Tapi dari hal-hal kecil itu, aku tahu cinta ini tetap tumbuh. Setiap kali hujan turun, aku membuka buku harianku, menuliskan apa yang aku rasakan. Rintik hujan seperti tinta tak terlihat, tapi hatiku tahu maknanya. Hujan tak lagi hanya tentang cuaca, tapi menjadi jembatan yang menghubungkan rinduku padanya. Meski sunyi,
Aku percaya cinta kami tidak hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyatu. 3 bulan berlalu, hujan deras kembali turun di kota kecil ini. Aku berdiri di halte tua, menggenggam payung biru itu. Hati ini berdebar, tak yakin tapi berharap bahwa Hairil akan muncul hari ini. Dan seperti adegan film yang tak pernah ku lupa, ia muncul di tengah kabut hujan. Ia berdiri di seberang jalan, tersenyum, lalu perlahan menghampiriku. Kami tak langsung bicara, hanya saling menatap, tersenyum, dan membiarkan hujan menjadi saksi dari pertemuan yang telah lama kutunggu. Tak perlu kata-kata, tatapan kami sudah cukup. Cinta yang lahir dari hujan, kini kembali dalam pelukannya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, langit kembali mendung. Aku dan Hairil berdiri di bawah payung biru yang sama, di halte tua yang kini tak lagi sepi. Gerimis turun pelan, seperti berkah dari langit yang menetes diam-diam. Kami tak lagi sekadar berteduh, kami menetap, saling menatap dalam diam. Senyum tipis di bibir kami tak butuh terjemahan, aku tahu. Hatinya bicara dengan jujur, tak ada janji yang diucapkan keras-keras. Tapi aku tahu, ini lebih dari cukup. Kami tak lagi sekadar mengenang hujan, kami kini berjalan bersamanya, membangun masa depan dari kenangan yang basah. Sebuah kisah cinta yang tak akan pernah luntur, bahkan oleh waktu.